Hai anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bumian. Pada video ini kita akan belajar mengenai aritmatika sosial. Coba kamu perhatikan gambar berikut, kegiatan berdagang. Nah, kira-kira apa yang dicari oleh pedagang? Tentu saja keuntungan, kan? Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan jual-beli, baik sebagai penjual maupun pembeli. Sebagai seorang penjual, tentu menginginkan untung sebanyak-banyaknya. Sedangkan sebagai seorang pembeli, tentu kita ingin membeli dengan harga semurah-murahnya. Dalam materi keuntungan dan kerugian ini, pada topik ini, lebih dipandang dari sudut penjual, bukan pembeli. Sehingga kata untung yang dimaksud adalah keuntungan bagi penjual. Begitupun kata rugi adalah kerugian bagi penjual. Kapankah seorang penjual dikatakan mengalami keuntungan? Kapankah seorang penjual dikatakan mengalami kerugian? Mari kita simak materi berikut ini. Keuntungan terjadi jika harga jual lebih dari harga beli, di mana keuntungan itu adalah harga jual dikurang harga beli. Lalu jika ditanya persentase keuntungannya berapa? Adalah berapa rupiah keuntungannya bagi berapa harga belinya, lalu dikali 100%. Keuntungan ini kan diperoleh dari harga jual dikurang harga beli. Seperti itu ya. Kita simak contoh soal berikut. Seorang pedagang membeli mangga seharga 3.800.000 dengan ongkos kirim 30.000. Setelah terjual habis, pedagang tersebut memperoleh uang 450.000. Nah, dalam keadaan ini pedagang tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Jika untung berapa persen, jika rugi berapa persen. Maka kita identifikasi dulu soalnya. Diketahui harga belinya 380.000. Kita tambahkan dengan ongkos kirim karena itu sama saja dengan modal. Sama dengan 410.000 modalnya ya. Kemudian habis terjual diperoleh uang harga jualnya itu 450.000. Nah, kita perhatikan kasus berikut. Ini harga beli, ini harga jual. Harga jual lebih dari harga beli ya kan? 450.000 lebih besar daripada 410.000. Maka yang terjadi adalah keuntungan. Berapa keuntungannya? Tentu harga jual dikurang harga beli. Keuntungan sama dengan harga jualnya tadi 450.000 dikurang harga belinya itu termasuk dengan ongkos 410.000. Maka keuntungan yang diperoleh adalah 40.000. Sudah? Kemudian ada pertanyaan berikutnya, berapa persen? Nah, untuk menghitung berapa persen keuntungan, maka keuntungannya berapa rupiah? 40.000. Modalnya, modal ya, yang ini 410.000 lalu dikali 100%. Lalu kita sederhanakan. Ini bisa kita bagi 100, ini dibagi 100, lalu kita bagi 100 lagi, kita bagi 100. Maka sisa di sini 400 dibagi 41%. Kalau disederhanakan, diteruskan, hasilnya menjadi 9,75% keuntungannya. Seperti itu. Mudah ya. Kita lanjutkan mengenai kerugian. Nah, kerugian ini terjadi jika harga beli
lebih besar daripada harga jual. Ya, membelinya 100.000, dijualnya 90.000, tentu rugi. Nah, kerugian rumusnya yaitu harga beli dikurang harga jual. Seperti itu. Kemudian kalau ditanya bagaimana menghitung persentase kerugian. Persentase kerugian itu berapa kerugiannya. Tentu dalam satuan rupiah ya. Dibagi modalnya atau membelinya berapa. Harga beli dikali 100%. Seperti itu ya. Mudah. Kita simak contoh soal yang kedua. Disimak soalnya. Koperasi membeli 20 ekor sapi seharga 8 juta. Kemudian sapi tersebut dijual seharga 8.300.000 per ekor. Dengan catatan 1 ekor sapi mati. Maka kita ditanya menghitung besar kerugian yang ditanggung. Kita hitung dulu berapa harga belinya. 20 ekor dikali 8 juta. Sama dengan 160 juta. Harga beli. Kemudian harga jual menjadi, tentu jadi 19 ya, karena mati 1. 19 dikali dijualnya itu 8.300.000 1 ekornya. Menjadi ini 157.700.000. Nah, kita perhatikan harga jual dan harga beli berikut. Mana yang lebih besar? Lebih besar harga beli daripada harga jual, ya kan? Maka yang terjadi adalah kerugian. Gitu ya. Kerugiannya berapa persen? Persentase kerugian. Kerugiannya berapa rupiah per modalnya atau harga beli dikali 100%. Nah, di sini tadi kerugiannya sebesar 160 juta dikurang 157.700. Ini 300, ini 2 juta, 2.300.000 kerugiannya. Maka 2.300.000 kerugian yang ditanggung bagi modalnya itu membeli seluruhnya itu tadi 160 juta kali 100%. Kita sederhanakan, bagi 100 bagi 100, 160 juta bagi 100, lalu ini saya bagi 100.000 juga dibagi 100.000. Maka tidak pakai RP lagi ya. Maka 23 dibagi 16%. Kita sederhanakan menjadi ini 1,43% kerugiannya. Ya, udah ya. Dipelajari pelan-pelan, diulang-ulang. Kesimpulannya yang dapat kita pelajari dari video ini dan yang harus kita mengerti adalah bahwa keuntungan itu terjadi jika harga jual lebih besar daripada harga beli. Kemudian, untung itu dihitung dengan cara dijualnya berapa dikurangkan dengan harga beli. Kemudian untuk menghitung persentase keuntungannya, yaitu dengan cara keuntungannya itu berapa rupiah dibagi harga belinya berapa rupiah, kalikan dengan 100%. Kemudian untuk kerugian terjadi jika harga beli lebih kecil daripada harga jual. Ya.
Kerugian sama dengan harga beli dikurang harga jual. Sorry, ini harusnya lebih dari. Membelinya besar, dijualnya murah. Mungkin seperti itu bahasa sederhananya. Kemudian yang terakhir, rumusnya persentase kerugian. Berapa rupiah kerugiannya? Bagi modalnya atau harga belinya berapa, kalikan 100%. Demikian sajian materi mengenai keuntungan dan kerugian. Silakan dipelajari secara mandiri, dikembangkan referensinya, contoh soalnya bisa dilihat di buku Erlangganya. Banyak latihan soal. Selamat belajar, selamat bermatematika. Terima kasih.